Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Afmanda Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Yang pertama itu aktivitas manusia dan ruang. Ruang adalah tempat manusia melakukan aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Ruang memiliki nilai fisik, sosial, ekonomi, dan simbolik yang mempengaruhi perilaku manusia. Hubungan manusia dan ruang bersifat dinamis. Manusia menempati, mengatur, dan memanfaatkan ruang sesuai kebutuhan dan teknologi. Muncullah konsep organisasi keruangan, yaitu cara manusia mengelola ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Astina 2004 menyebutkan bahwa ruang adalah tempat di mana manusia melakukan berbagai aktivitas hidupnya, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Ruang bukan sekedar lokasi fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan simbolik yang membentuk perilaku manusia. Selanjutnya, pola aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia dipengaruhi perbedaan kondisi ruang. Yang pertama yaitu aktivitas sosial, interaksi masyarakat, pembentukan komunitas, dan kegiatan budaya berbeda antar wilayah, yaitu pegunungan, pantai, dan perkotaan. Yang kedua yaitu aktivitas ekonomi, kegiatan pertanian, industri, perdagangan sesuai potensi wilayah. Wilayah yang subur dominan pertanian dan wilayah pesisir dominan perdagangan dan perikanan. Selanjutnya, aktivitas permukiman dipengaruhi kondisi sosial ekonomi dan fasilitas penunjang di suatu wilayah. Selanjutnya, hubungan timbal balik manusia dan ruang. Aktivitas manusia membentuk fungsi ruang. Kondisi ruang dapat membatasi atau mendukung aktivitas manusia. Contohnya, pembangunan jalan atau jembatan meningkatkan interaksi antar wilayah. Urbanisasi mengubah fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman atau industri. Nah, hubungan manusia dengan ruang ini bersifat interaktif dan resiprocal. Aktivitas manusia mempengaruhi bentuk dan fungsi ruang, sementara kondisi ruang membatasi atau mengarahkan aktivitas manusia. Nah, selanjutnya, dinamika ruang dan perubahan sosial. Menurut Daljoni, tahun 1996 menjelaskan bahwa setiap perkembangan sosial selalu memiliki implikasi spasial. Misalnya, kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi memperluas interaksi antar wilayah, mengubah struktur sosial desa menjadi lebih terbuka. Demikian pula, industrialisasi menyebabkan terjadinya perubahan orientasi pekerjaan, pola migrasi, serta urbanisasi yang tinggi. Dengan demikian, penerapan ilmu geografi membantu memahami bagaimana ruang berperan dalam membentuk dinamika sosial masyarakat, serta bagaimana perubahan sosial memberi dampak terhadap tekanan ruang. Nah, setelah aktivitas manusia dan ruang, selanjutnya kita masuk ke struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Yang pertama, konsep struktur sosial dalam perspektif geografi. Nah, struktur sosial adalah pola hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang menunjukkan peran, status, dan kedudukan sosial. Dalam pandangan geografi, struktur sosial seringkali mencerminkan pola keruangan masyarakat seperti persebaran penduduk, pola permukiman, dan akses terhadap sumber daya. Menurut Astina 2004, kondisi geografis seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam mempengaruhi terbentuknya struktur sosial. Misalnya, masyarakat di daerah pegunungan cenderung homogen dan memiliki ikatan sosial yang kuat karena keterpencilan wilayah. Yang sebaliknya, masyarakat di wilayah perkotaan bersifat heterogen, individualistis, dan memiliki mobilitas sosial yang tinggi akibat interaksi sosial yang luas. Nah, selanjutnya, stratifikasi sosial berdasarkan ruang. Stratifikasi sosial menunjukkan perbedaan status dan peran antar kelompok, tidak hanya dipengaruhi ekonomi dan pendidikan, tetapi juga akses terhadap ruang dan sumber daya. Contohnya, daerah pusat kota akses lebih besar pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Sedangkan daerah pinggiran cenderung memiliki keterbatasan akses. Perbedaan permukaan elit dan kumuh mencerminkan ketimpangan sosial dan spasial. Nah, yang terakhir, mobilitas dan
perubahan struktur sosial. Perkembangan wilayah sering memicu perubahan struktur dan stratifikasi sosial. Contohnya, perubahan akibat dinamika ruang, pembangunan pariwisata, penduduk lokal tersisih dari sektor sosial ekonomi tertentu, urbanisasi, muncul kelas menengah baru, dan memperluas kesenjangan sosial antara pendatang dan penduduk asli. Geografi dan perubahan sosial. Perubahan ruang geografi selalu berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat. Geografi penting untuk mengkaji dampak spasial dari pembangunan, migrasi, dan globalisasi. Nah, contohnya pembangunan pariwisata di daerah pedesaan dapat meningkatkan status sosial sebagai masyarakat lokal yang terlibat dalam sektor jasa. Nah, urbanisasi menyebabkan munculnya kelas menengah baru di kota, sekaligus memperluas kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan ruang geografi akan selalu berintegrasi dengan perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, geografi berperan penting dalam mengkaji dampak spasial dari proses sosial seperti pembangunan, migrasi, dan globalisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.